Ini adalah logam mulia 0,001 gram emas dan mungkin tidak mahal kalau dijual, apalagi diinvestasikan untuk jangka panjang. Tapi aku mau nge-share ke kalian bahwa aku punya 24 batang emas di usia muda, dan aku bakal nge-share kalian bahwa kalian juga bisa dapatin 24 batang emas ini setelah nonton video ini. Yakin nggak mau dapat emas? Nah, sebelumnya aku mau cerita dulu bahwa ada kisah nyata dari sebuah daerah di tahun 1923. Nah, ini menceritakan sebuah raja yang memberikan investasi proyek kepada dua utusannya. Alkisah, sang raja itu memberikan amanah dan menjelaskan sebuah proyek yang akan dilakukan selama 1 tahun penuh oleh kedua utusan ini. Sang raja berkata, "Wahai kedua utusanku yang terpercaya, aku memiliki sebuah proyek yang harus diselesaikan dalam 1 tahun terakhir. Tapi aku memberikan 2 jalur kepada kalian sehingga kalian bisa mengerjakan sendiri-sendiri dan memberikan laporan kepadaku di akhir bagaimana hasil pekerjaan kalian." Kemudian sang raja memberikan masing-masing kedua delegasi itu 24 batang emas. Delegasi pertama menerima itu dengan bijaksana dan senang. Kemudian delegasi yang kedua menerimanya dengan begitu gembira dan sangat bersemangat. Kemudian raja berpesan, "Cukup sekian penjelasan proyek yang telah ku rancang. Selebihnya kalian eksekusi dengan sendiri dan aku harap kalian mendapatkan hasil yang terbaik." Kemudian kedua delegasi itu berpamitan dengan raja dan juga melaksanakan proyek itu di hari itu juga. Delegasi pertama memanfaatkan modal 24 batang emas itu dengan sangat baik. Ia melakukan perjalanan dengan hemat, kemudian melakukan rekap dan laporan pekerjaan setiap bulan, kemudian ia melakukan bisnis dan juga investasi kepada target pasar, dan semua yang ia lakukan dengan sangat baik serta menghemat biaya pengeluaran. Delegasi kedua merasa 24 batang emas ini sangat banyak dan juga bisa dimanfaatkan. Ia memilih perjalanan yang eksklusif, kemudian makan makanan enak, ia bersenang-senang dengan masyarakat, kemudian banyak hal yang dilakukan secara sia-sia atau secara semena-mena oleh delegasi yang kedua. Nah, singkat cerita, bulan-bulan berlalu, kemudian delegasi pertama mendapatkan hasil yang baik dan meningkat secara konsisten atas apa yang ia lakukan. Sementara delegasi kedua memiliki hambatan dan juga kesalahan-kesalahan ketika ia melakukan proyek yang diamanahkan oleh sang raja. Di akhir tahun, kedua delegasi itu kembali ke hadapan raja, dan raja meminta laporan atas apa yang mereka kerjakan. "Wahai utusan pertama, berikan hasil laporanmu dan bagaimana progres yang telah engkau kerjakan," kata raja. Sang delegasi pertama tadi menjelaskan bahwa proyek yang ia lakukan berjalan dengan baik dan juga memiliki manfaat sehingga bisa memberikan keuntungan bagi raja dan juga ia sendiri. Apalagi modal yang diberikan sebanyak 24 batang emas kepada delegasi pertama masih tersisa banyak dan juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain yang lebih berguna bagi kerajaan ataupun dirinya sendiri. Kemudian raja memberikan apresiasi kepada delegasi pertama. Lalu raja bertanya kepada delegasi kedua, "Wahai delegasiku yang kedua, apa pekerjaanmu dan bagaimana hasilnya?" Kemudian delegasi kedua memberikan laporan yang sangat buruk kepada raja atas kelalaiannya dan juga kesemena-menaannya dalam memanfaatkan modal 24 batang emas tadi, sehingga proyeknya tidak begitu berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang stagnan. Raja masih memaklumi atas apa yang dilakukan oleh delegasi kedua tadi. Kemudian raja menutup rapat dan juga memberikan nasihat kepada dua delegasi tadi. "Wahai dua delegasiku, aku memberikan modal kepada kalian sebanyak 24 batang emas masing-masing untuk mengerjakan proyek yang aku berikan kepada kalian. 24 batang emas itu terserah kalian lakukan dan belanjakan dengan sebaik mungkin, tapi aku tentunya meminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian kerjakan. Wahai delegasiku, tahukah kalian bahwa 24 batang emas itu tidak lebih berharga daripada waktu? 24 batang emas itu adalah simbol bahwa aku juga memberikan kalian 24 jam dalam sehari untuk dimanfaatkan dan juga digunakan dengan baik dengan aktivitas-aktivitas yang baik." Kemudian dua delegasi itu sadar bahwa modal atau keuangan yang ia dapat tidaklah apa-apanya dibandingkan 24 jam yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Dan raja memberikan nasihat itu sebagai ilmu agar kedua delegasi itu bisa memanfaatkan uang 24 batang emas tadi dan juga 24 jam yang sangat berharga. Nah teman-teman, tentunya setiap dari kita punya 24 batang emas, bahkan lebih berharga daripada itu,
yaitu 24 jam waktu kita dalam sehari. Jam bukan digunakan untuk bergaya-gaya, tapi jam diciptakan untuk menghargai waktu. Nah, dari sini kita belajar bahwa setiap hari, setiap jam yang kita lalui adalah hal yang berharga, bahkan tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan emas, bahkan senilai apapun berharga di dunia ini tidak bisa membeli yang namanya waktu. Waktu terus berjalan, kita harus terus berkembang, dan kita harus mempersiapkan masa depan yang terbaik. Nah, mungkin sekian cerita yang aku buat pada konten kali ini. Kalau kalian senang dan merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa share dan juga komen di bawah bagaimana kesan kalian ketika mendengar cerita ini. Aku Desya Taya, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.